Tumbuhan. Benar apa salah? Katanya sebabnya kenapa sih unsur boron itu akan mencegah ujung batang mengering dan rusak. Nah, menurut kalian ini jawabannya apa? Pernyataan benar, sebabnya benar, berhubungan atau enggak? Coba bisa jawab enggak? Ada yang mau bisa jawab? Ada yang mau jawab? Alifah? Nomor 10. Nomor 10 ya, Win. Ini nomor 10. Nomor 10 ya. Unsur magnesium itu dibutuhkan lebih sedikit katanya dibandingkan boron oleh tumbuhan, sebab unsur boron akan mencegah ujung batang mengering dan rusak. Benar apa salah? Coba. Ada yang mau jawab? Boleh dijawab lewat chat, boleh. Coba Alifah. Masih aman ya suaranya? Bisa kedengeran nggak? Suara kakak? Dengar, Kak. Perlu ya, kita belum bahas yang jadi nomor 10 ini, pernyataan pertama ini unsur magnesium dibutuhkan lebih sedikit dalam jumlah yang banyak kan. Kalau misalkan si tumbuhan ini dia dibagi jadi dua, ada unsur makro sama unsur mikro kan. Kalau misalkan yang makro ini dia berarti dia dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya ada apa aja yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah besar? Itu ada karbon C, ada hidrogen, terus habis itu ada oksigen, habis itu ada magnesium, terus ada sulfur, fosfor. Nah, itu dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau misalkan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit berarti ada boron, terus habis itu ada mangan, ada zat besi, terus ada klor. Nah, itu berarti dia masuk ke unsur yang mikro. Nah, berarti pernyataan pertama yang nomor 10 ini itu dia salah ya. Harusnya si magnesium itu lebih banyak. Unsur magnesium itu dibutuhkan lebih banyak dibandingkan boron. Oke, sebabnya benar apa salah sih? Unsur boron itu akan mencegah ujung batang mengering dan rusak. Nah, jadi setiap unsur ini dia memiliki
manfaatnya ya kan. Kalau misalkan kurang si tumbuhan ini kurang boron itu akan menyebabkan apa? Terus kalau misalkan dia kurang kalsium, kurang magnesium itu tumbuhan itu akan menyebabkan apa gitu. Sama kayak manusia kan. Manusia juga kan sama kalau misalkan kita kekurangan kalsium berarti nanti akibatnya ke tulang kan gitu. Terus kekurangan zat besi nanti akibatnya ke sel-sel darah kita gitu. Nah, kalau misalkan si boron oleh tumbuhan ini dia manfaatnya tuh untuk mencegah ujung batang mengering dan rusak. Jadi pernyataan kedua ini dia benar. Nah, kalau misalkan pernyataan pertama yang salah, kedua sebabnya benar, itu jawabannya adalah yang D. Ya, jawabannya D. Nomor 10. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Suara kakak masih jelas nggak? Win-win? Win? Halo Anissa, jelas ya suaranya? Aulia? Dia? Jelas, Kak. Jelas ya, oke. Ya, soalnya teman-teman diem aja takutnya nggak kedengeran. Oke, kita lanjutin nomor 11. Nah, nomor 11 ini katanya Indonesia telah lama menggunakan ilmu bioteknologi dalam pembuatan pangan. Pembuatan tauco dibantu oleh mikroorganisme apa? Teman-teman tahu nggak tauco itu apa? Tahu tauco nggak? Tahu. Oh, kalau bisa tahu ya. Terus ada yang tahu lagi? Oke, teman-teman kita lanjutin lagi ya. Oke, kita lanjutin yang nomor 11 ya. Nah, tadi nomor 11 ini dia ngomongin bioteknologi. Jadi bioteknologi ini yang dari konvensional kan. Kalau tradisional itu berarti dia tidak menggunakan alat yang terlalu canggih, mudah dipelajari. Itu kalau misalkan bioteknologi konvensional
Oke. Teman-teman kita lanjutin lagi ya. Buatnya nggak balas ya? Oke, kita lanjutin lagi. Halo, masih bisa dengar suara? Nah, jadi kalau misalkan tadi dia model itu cenderung makanya tidak semua orang bisa melakukannya. Terus dia biasanya dia diproduksi. Nah, kalau misalnya kan ada pembuatan tahu cele itu kayak misalkan tepat, berarti halo teman-teman. Halo. Iya, Kak. Halo Halifah. Halo Win. Suara kakak jelas gak? Halo. Sekarang udah jelas, Kak. Oh, tadi nggak jelas ya? Nggak tahu sih, di tempat saya kayak propet-propet gitu, Kak. Tadi. Oh. Ya suara kamu malah di kakak nggak jelas ya? Coba ya. Ini kayaknya sinyalnya juga ya. Oke, jadi kita lanjutin ya, nomor 11. Kalau misalkan suaranya nggak jelas, nanti teman-teman ngomong aja ya. Oke, kalau misalkan nomor 11 itu kata kuncinya kan dia pembuatan tauco ya. Kalau tauco itu kan dia bahan dasarnya, sebenarnya dia bukan jenis tahu ya, tapi dia kedelai. Kedelai itu berarti kan bisa digunakan untuk pembuatan tempe sama tauco. Nah, berarti teman-teman cari aja belakangnya yang orizae. Nah, berarti yang orizae yang mana? Berarti yang A. Jadi Aspergillus oryzae ini dia digunakan untuk pembuatan tauco. Kalau yang B ini Acetobacter pseudomonas itu untuk pembuatan apa? Ada yang tahu nggak? Yang B, Acetobacter pseudomonas. Halo? Suaranya kedengeran ya? Masih aman, ha? Oke, Nata de Coco bener ya, Halifah Nata de Coco. Terus kalau Neurospora cytopila, Neurospora cytopila, ada yang tahu nggak ini apa? Yang C, Halifah? Oncom, oke. Rhizopus oligosporus sama Rhizopus formosensis. Itu untuk apa?
Nah, biasanya kalau misalkan untuk jenis Rhizopus itu dia digunakan untuk pembuatan tempe ya. Jadi yang D sama E itu dia untuk pembuatan tempe. Ya, jadi yang nomor 11 itu dia jawabannya adalah yang A ya. Jadi teman-teman kalau misalkan untuk yang bioteknologi, untuk materi bioteknologi, teman-teman harus ditekankan dan pelajari nama mikroorganismenya. Nah, itu manfaatnya untuk apa gitu. Kayak misalkan Saccharomyces cerevisiae itu untuk pembuatan tape. Terus tadi Acetobacter-Psyllinum, terus ada penicillium. Nah, penicillium itu dari katanya aja udah ketahuan ya, penicillium. Berarti dia untuk pembuatan antibiotik. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ya. Halo? Suara kakak masih aman ya? Masih, Kak. Oke, selanjutnya nomor 12. Oke, nomor 12 itu insekta yang mengalami metamorfosis sempurna. Memiliki sepasang sayap, memiliki sejumlah kaki 6 buah, serta menjadi vektor penyakit malaria dan demam berdarah. Dapat dikelompokkan dalam ordo apa? Coba ada yang mau jawab? Ordo apa? Ini yang ditanyakan ini adalah ordonya ya. Ordo, ingat-ingat ya, ordo itu berarti tingkatan takson pada makhluk hidup. Itu kan dari yang tertinggi sampai yang terendah ya, dari kingdom. Terus ada phylum, kelas, ordo, family, genus, sama spesies. Nah, ini ada ordo. Jadi di sini kalau misalkan diphthera, kayak yang lain, ini halifan ya, Aulia A. Oke, yang lain? Udah nggak ada yang mau jawab lagi? Oke, jadi di sini kalau misalkan ada kata kuncinya, sebenarnya kalau misalkan ordo insekta itu banyak ya jenisnya, kayak misalkan kupu-kupu sama belalang aja mungkin dia ordonya berbeda kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan di sini dia metamorfosisnya sempurna kan. Terus memiliki sepasang sayap, memiliki sejumlah kaki 6 buah, sama dia menyebabkan penyakit malaria dan demam berdarah. Nah, itu berarti dia nyamuk kan. Nah, nyamuk ini dia ordo Diphthera ya. Ordonya namanya Diphthera. Kalau cetase itu dia lumba-lumba ya. Cetase itu lumba-lumba. Terus kalau misalkan Hymenoptera itu kayak kumbang gitu. Kumbang dia. Sebenarnya masih dalam insekta ya. Tapi dia tidak menyebabkan malaria. Ini kan pertanyaan kan yang menyebabkan malaria dan demam berdarah. Terus kalau Odonata itu dia maaf, capung Odonata. Capung. Kalau Lepidoptera ya. Lepidoptera itu dia kupu-kupu. Lepidoptera itu kupu-kupu. Jadi yang A ini itu dia nyamuk. Terus yang B ini tadi lumba-lumba. Kalau Hymenoptera itu kumbang, Odonata itu capung, dan Lepidoptera itu jenis kupu-kupu. Oke, yang nomor 12 ini sebenarnya nggak ada apa ya, emang agak susah ya nentuin ordo. Jadi mungkin ini bisa dipelajari dikit-dikit nih. Yang sering keluar itu emang jenis ordo insekta ya. Itu yang sering keluar. Oke, yang nomor 13. Nomor 13 di sini ini ikan tawar ya, melakukan adaptasi pada habitatnya dengan yang mana? Coba, menurut teman-teman jawabannya apa nomor 13? Boleh dicek.
Khalifah, Anissa, Giovandra, Winwin. Ayo, mana jawabannya? Yang nomor 13 coba. Menurut kalian apa dulu? Ini ada perbedaan ya, perbedaan ekskresi pada ikan tawar sama ikan laut. C. Win-win B. Yang lain? Khalifah B. Anissa. Oke. B. Anissa B. B itu 1 dan 3 ya. Pengambilan air terus-menerus secara osmosis. Terus garam diabsorpsi secara aktif. Ada lagi pertanyaan jawabannya Giovanindra, Agung, Rashid, Raffi. Boleh dijawab nih nomor 13. Oke, kalau nggak ada lagi kita bahas aja ya. Jadi nomor 13 itu perhatikan ciri adaptasi ikan. Yang pertama, sedikit minum air, 2 pengambilan air terus-menerus secara osmosis, 3 itu garam diabsorpsi secara aktif melalui inang. Insang ya, bukan inang maksudnya. Bukan inang, insang. 4 pengeluaran urin sedikit. Oke, jadi ini ada perbedaan antara adaptasi ikan air tawar sama ikan air laut ya. Kalau ikan air laut itu kan dia karena dia itu berada di air garam kan, salinitasnya tinggi. Jadi di situ dia garamnya itu diabsorpsi secara tidak aktif gitu melalui insang tuh. Kalau yang air laut. Tapi kalau misalnya ikan air tawar itu justru dia aktif. Garam itu diabsorpsi secara aktif melalui insang. Terus dia juga kalau ikan air tawar itu dia sedikit minum, tapi dia banyak mengeluarkan urin. Jadi kebalikan, sedikit minum, tapi dia banyak mengeluarkan urin karena dia aktif aktif tadi menyerap garam gitu di dalam tubuhnya. Terus di situ dia juga pengambilan air secara terus-menerus secara osmosis. Itu dia ikan air tawar ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3A. Ikan air tawar. Berarti kalau misalkan ikan air laut kebalikannya ya, ikan air laut itu dia tidak aktif, pengambilan air tidak terus-menerus, ya kan? Terus dia minumnya itu banyak, pengeluaran urinnya itu sedikit, dan dia itu tidak tidak aktif ya, tidak aktif dalam absorpsi garam. Tuh, oke, jadi yang nomor 13 jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi teman-teman dipahami aja salah satunya aja ya. Kalau misalkan pahamnya air tawar berarti kebalikannya aja kalau air laut itu. Ikan air laut. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Khalifah, Winwin, Anissa, Agung, Giovandria. Nggak ada, Kak. Aman, oke. Selanjutnya yang nomor 14. Ini udah dibahas belum ya? Ada yang udah pernah ngerjain nah ini ya? Ada yang udah pernah ngerjain belum soal kayak gini? Mungkin teman-teman ada soal kayak gini sama? Nggak ada? Belum pernah? Oke, kita lanjutin nomor 14. 14 ini katanya perhatikan pernyataan berikut. Yang nomor 1 itu terjadi pada sel tubuh, 2 terjadi 1 kali pembelahan, 3 terjadi pada sel somatik, 4 sifat anak sama dengan
setengah sifat induk. Nah, ini gampang banget yang merupakan ciri dari meiosis. Yang mana? Coba kasih waktu ya 3 menit untuk teman-teman jawab. Diusahakan jawab semua ya. Gak apa-apa, salah juga. Kan sama-sama belajar. Oke, Agung udah A. Terus yang lain? Ini meiosis ya, Gung. Polinka. Ya. Bentar ya. Alifa D. D itu 4 saja. Win-win D. Ada lagi yang mau jawab? Rashid. Amir. Amir baru masuk, Mir. Oke, kita jawab aja ya. Nah, sebenarnya Aulia A. Ini gampang banget ya, perbedaan antara meiosis dan mitosis. Perbedaannya apa aja? Nah, di sini. Oke, nomor 14 itu kalau yang meiosis ya. Meiosis ini dia itu terjadi bentar. Bentar ya. Oke, meiosis dan mitosis. Jadi di dalam tubuh kita itu dia mengalami pembelahan secara dua, meiosis dan mitosis. Nah, kalau misalkan mitosis itu dia terjadi di sel tubuh, itu mitosis. Berarti ini kan yang ditanyakan ada ciri dari meiosis. Berarti yang nomor 1 itu salah. Ya, nomor 1 itu salah. Kalau 1 salah, itu pasti nomor 3 itu udah salah. Ya, pasti 3 salah. Coba kita lihat nomor 2. Terjadi 1 kali pembelahan. Nah, kalau yang 1 kali pembelahan itu punya mitosis, bukan meiosis. Berarti ini juga salah. Nah, berarti yang benar adalah 4 saja. Ya, jadi yang meiosis. Jadi intinya gini, kalau meiosis itu dia pembelahan yang mengalami reduksi. Artinya dia pengurangan kromosom si anak. Kalau misalnya induknya 2N, berarti anaknya setengahnya, berarti N-nya aja. Tapi kalau mitosis itu dia tetap kalau induknya 2N, berarti anaknya juga 2N kayak gitu. Karena dia terjadinya di sel tubuh. Tuh. Tapi kalau misalkan meiosis itu terjadinya di sel kelamin. Nah, kalau misalnya sel kelamin itu kan sperma sama ovum itu kan dia kromosomnya masih haploid kan, setengah gitu. Jadi N doang. Jadi makanya dia sifat anak itu tidak sama dengan induknya atau dia setengah dari induknya kromosomnya. Oke, itu perbedaannya. Terus kalau mitosis ini dia hanya melakukan 1 kali pembelahan. Karena dia melakukan 1 kali pembelahan, otomatis dia hanya menghasilkan 2 sel anak. Misalkan dari 1 sel induk nih, 1 sel induk ini, nanti dia membelah aja jadi 2 sel. Gitu. Tapi kalau misalkan yang meiosis dari 1 induk, nanti dia membelah jadi 2 sel, terus nanti setiap sel ini tuh membelah lagi. Gitu. Jadi otomatis kalau ditotalin dia menghasilkan 4 sel anak. Itu kalau misalkan meiosis. Ya.
Karena meiosis ini dia nanti kaitannya ke pembentukan sperma sama ovum pada manusia. Ya, pembentukan sperma sama ovum. Oke, itu nomor 14 ya. Jadi ciri dari meiosis itu sifat anak itu setengah sifat dari induknya. Terus meiosis ini dia tujuannya untuk pembentukan sel kelamin. Terus dia pembelahannya terjadi 2 kali. Jadi nanti ada meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, nomor 14 ada pertanyaan dulu nggak? Nomor 14 aman semuanya? Bisa dipahami? Kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan aja. Aman, oke. Yang lain aman? Kalau aman kita lanjutkan. Selanjutnya nomor 15. Coba menurut teman-teman apa? 15 silahkan polling. Pollingnya lewat chat aja ya. Pollingnya lewat chat aja. Coba ya nomor 15 jawabannya apa? C. Oke, Aulia C. Terus yang lain? Win-win D. Agung B. Yang lain? Ditunggu jawabannya. Anissa C. Alifah C. Udah nggak ada lagi? Dia C. Oke. Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita bahas saja. Jadi yang nomor 15 ya. Sindrom Down dialami oleh 1:740 bayi yang lahir di dunia ini. Sindrom Down ini adalah kelainan pada susunan kromosom dengan bertambahnya salinan kromosom dari ayah dan ibu pada salinan kromosom di nomor berapa. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu kan terdapat 46 buah kromosom, atau kalau misalkan dipasangin itu jadi 23 pasang. 23 pasang kromosom ya. Nah, 23 pasang kromosom ini dia bukan letakkan, jadi dia berpasangan sesuai dengan bentuk dan ukurannya yang sama. Jadi nanti di sini misalkan ini X, kromosom XX nomor 1 gitu. Terus nanti sini lagi yang kromosomnya sama itu nomor 2 dan sampai 23. Sebenarnya 22 sih, nanti satu pasangnya tuh nanti dia kaitannya untuk pembentukan sel kelamin. Oke, jadi itu diurutkan. Jadi pengurutan kromosom di dalam tubuh kita itu namanya kariotip. Ya, kariotipe. Kariotip.
Kariotip itu berarti dia susunan kromosom sesuai dengan bentuk dan ukurannya yang sama. Jadi setiap kromosom yang sama bentuk dan ukurannya dia berpasangan. Oke, nah ternyata di sini ini kalau sindrom-sindrom itu dia kaitannya dengan materi mutasi, ya. Mutasi, artinya mutasi ini dia terjadi perubahan. Bisa perubahan struktur, bisa perubahan susunannya. Nah, mutasi ini sebenarnya ada dua jenis, ada mutasi kromosom, dan mutasi gen. Bukan gen, DNA ya. DNA. Nah, di sini kan dikatakan sindrom Down. Sindrom Down ini dia kelebihan satu kromosom di nomor 21. Jadi nanti jumlahnya dia ada 47. Kan normalnya kan 46 ya, karena dia terjadi mutasi kelainan, itu dia bertambahnya satu kromosom lagi di nomor 21. Jadi kan tadi nomor si kromosom itu berpasangan ya, nomor 1 berpasangan, 2 berpasangan gitu kan. Sampai nomor 21 berpasangan, tapi ada satu nambah dia di nomor 21. Nah, itu akan menyebabkan namanya adalah sindrom Down. Nah, sindrom Down ini dia katanya di sini 1:740 ya, bayi yang lahir di dunia. Nah, ini berarti dia masih langka ya, karena dia masih belum terjadi di semua bayi gitu kan maksudnya. Nah, terus di sini cirinya itu sindrom Down ini dia mukanya itu hampir sama ya, mukanya hampir sama, terus jari-jarinya itu pada pendek-pendek, terus dia keterlambatan pertumbuhan dan perkembangannya pada bayi. Nah, itu berarti sindrom Down. Terus di sini pupil matanya tuh biasanya dia lebih lebar kalau misalkan yang sindrom Down. Tuh ya. Jadi yang di sini ditekankan dia kelebihan kromosom di nomor 21. Nah, sebenarnya nggak cuma sindrom Down doang kan? Ada lagi, ada apa aja? Ada atau enggak? Sindrom, macam-macam sindrom. Coba. Macam-macam sindrom. Ada yang tahu? Coba Khalifah. Sebenarnya ada, kalau nggak ada gini, ada Turner. Ada sindrom Turner. Turner itu berarti dia X0. X0. Nah, ini biasanya dia nyerang pada wanita. Harusnya kalau wanita itu kan XX ya. Tapi dia kehilangan satu X, jadinya X0. Apa cirinya? Cirinya itu dia itu apa ya? Tidak kecewek-cewekan. Maksudnya dia itu tidak mengalami menstruasi gitu. Terus mungkin pertumbuhan sekundernya tidak tumbuh kayak gitu kalau yang Turner. Terus habis itu ada wanita super. Wanita super ini dia lambangnya XXX. Ini juga dia kelebihan satu kromosom X. Nah, ini nyerang si cewek ya. Dia badannya dia keker. Terus habis itu ada Klinefelter. Klinefelter. Nah, Klinefelter itu dia XXY. Jadi dia juga kelebihan satu kromosom X yang ini. Harusnya dia XY doang. XY itu punya siapa? XY itu punya si pria. Tapi dia kelebihan kromosom X di dalam tubuhnya. Terus akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan pertumbuhan si payudaranya itu dia membesar. Jadi kayak perempuan payudaranya tumbuh besar. Yaitu Klinefelter. Tapi dia
strukturnya cowok, tapi payudaranya tumbuh gitu. Karena dia kelebihan satu X di dalam tubuhnya. Oke, tuh ada sindrom Klinefelter, Turner, terus wanita super, terus habis itu ada Jacob. Ada Jacob. Jacob itu dia kelebihan kromosom di nomor Jacob, terus Edward ya, terus ada 13, 14, 15 di nomor ini. Jacob itu berarti dia kelebihan kromosom 13, kalau enggak di 14, kalau enggak di 15. Jacob. Terus ada Edward. Jacob itu biasanya dia ditandai dengan sering melukai dirinya sendiri gitu, kayak psikopat. Terus ada Edward. Edward itu kelebihan kromosom di nomor 16, 17, 18. Kalau dia cirinya berarti dia pertumbuhannya itu terhambat. Itu Edward. Oke, nah itu ada sedikit pembahasan tentang sindrom, macam-macam sindrom ya. Ada Down, ada Turner, ada Klinefelter, ada Jacob, ada Edward, ada wanita super. Nah, kalau yang nomor 15 itu kan ditanyakan sindrom Down. Sindrom Down itu berarti dia kelebihan di nomor 21. Oke, yang nomor 15 ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutin lagi. 16. Coba 16 itu Rosa sinensis, bunga sepatu. Katanya Rosa sinensis dapat menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan karena dibantu oleh bagian, nah berarti bagian bunga yang menarik serangga itu yang mana? Boleh jawabannya. Silakan jawabannya. Tunggu ya. Amir A, Mirwin C. Ada lagi? Agung E. Nah, ini bagian bunga ya. Jadi bagian bunga juga teman-teman harus dikuasai mana serbuk sari, mana putik, mana mahkota, mana tangkai. Kalau di sini itu yang bagian yang digunakan untuk menarik serangga ya, itu adalah corolla. Jadi jawabannya adalah A. A itu adalah mahkota bunga. Kalau periantum itu perhiasan bunga. Kalau polen itu serbuk sari. Stamen itu berarti benang sari. Kelenjar nektar itu berarti dia itu bagian dari si corollanya. Jadi si corolla itu di dalamnya ada kelenjar nektarnya gitu maksudnya. Oke, jadi nomor 16 itu jawabannya adalah yang A. Corolla. Corolla itu mahkota bunga. Dia mahkota bunga itu kan digunakan sebagai penarik serangga ya, untuk melakukan penyerbukan. Oke, ini ada 4 soal lagi. Waktunya 21 menit lagi ya, masih lama. Silakan yang nomor 17. Kalau nggak ada pertanyaan, yang nomor 17 bisa dijawab ya. Boleh, jawabannya ditunggu ya.
Ya, mana? Jawabannya mana? Halifah, yang lain? Nggak ada pertanyaan? Oke, ada lagi jawabannya? Aulia A. Yang lain? Oke, kita bahas aja ya nomor 17. Jadi nomor 17 itu lumut kerak yang selain sebagai tumbuhan pionir juga bermanfaat sebagai obat. Yang mana? Kalau yang sphagnum ini, yang A ini dia digunakan sebagai pengganti kapas. Itu sphagnum. Terus kalau yang Anthocerus lactis itu dia lumut Anthocerus lactis itu lumut tanduk ya. Itu dia sebagai digunakan lumut kerak ya. Lumut maksudnya itu. Nah, dia sebagai tumbuhan pionir. Tumbuhan pionir itu tumbuhan pertama ada. Karena kan sebelum pohon nih, dia itu lumut dulu, baru habis dari lumut semak, habis semak itu perdu, habis perdu itu berarti dia pohon, itu urutannya. Jadi yang nomor 17 itu jawabannya adalah yang B. Oke. Kenapa yang C, D, E salah? Karena C itu Marsilea carenata itu adalah yang C ini nih. Bagian C itu adalah semanggi air. Kayak semanggi air. Nah, semanggi air ini dia digunakan untuk lalapan ya, bisa dimakan. Itu semanggi air. Terus kalau yang Marsantia polymorpha itu nah itu dia sebagai obat. Terus Usnea dasan pionir. Jadi jawabannya adalah yang B ya, pionir dan bisa digunakan untuk Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Giovanindra ada pertanyaan? Amir ada pertanyaan, Mir? Win-win ada pertanyaan? Anissa?
Agung, Aulia, ada Alifa, Rashid, Raffi, nggak pada nanya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin. Nomor 18. Halo teman-teman. Oke, tadi yang nomor 18. Nomor 18, menurut teman-teman apa jawabannya? Silahkan boleh dijawab melalui chat. Halo, halo masih bisa dengar? Halo, halo, halo. Ada Kak, tapi nge-hack. Halo, halo teman-teman, bisa dengar suara kakak ya? Ada Kak. Bisa, Kak. Takut nggak? Tuh, sangat takut kurang jelas. Tadi kita 3 lagi ya, 3 nomor lagi. Yang pertama itu bakteriofag, 2 itu bakteriopurpurin, 3 itu bakteriosida, 4 itu bakterioklorofil. Nah, katanya pertanyaannya, bakteri autotrof dapat memanfaatkan energi matahari untuk fotosintesis di antaranya.
Oke, kita lanjutin lagi ya. Nomor 18. Nomor 18 dia bakteriosida, itu berarti dia bakteri apa namanya? Yang dihambat oleh si antibiotik ya. Kalau yang 4 itu bakterioklorofil, berarti dia bakteri hijau. Nah, katanya di sini bakteri autotrof dapat memanfaatkan energi matahari untuk di nah, berarti yang punya pigmen yang memiliki pigmen itu pasti kayak maaf teman-teman ya kejeda. Udah ya. Nomor 18 itu jawabannya adalah yang 2 dan 4 ya, bakteriopurpurin dan klorofil. Nah, kita lanjutin lagi 2 nomor lagi. Nomor 19. Nomor 19, apabila rambut lurus adalah sifat resesif, maka dari perkawinan 2 orang tua yang keduanya berambut keriting heterozigot, kemungkinan anak-anaknya adalah, coba, menurut teman-teman yang nomor 9 jawabannya apa? Silakan dijawab. Nomor 19. Coba jawabannya apa, Halifah? Win-win. Halo. Suara kakak masih aman ya? Halo teman-teman. Aman, Ada, Kak. Kak. Iya, coba jawabnya apa? Teman-teman jawabnya apa? Takutnya nggak kedengaran, nggak jelas. Makanya coba dijawab. Kan kasihan kalau nggak kedengaran. Oke. Agung Aulia Yang lain Win-Win sama Liva, Nisa, Rashiding, Amir dia Oke, semua ya. Oke, kita bahas aja. Apabila rambut lurus adalah sifat resesif. Nah, resesif itu dia dilambangkan dengan huruf kecil. Kalau dominan berarti huruf besar ya. Maka dari perkawinan 2 orang tua yang keduanya berambut keriting heterozigot. Berarti yang lurus aja berarti kita lambangkan misalkan di sini M kecil. Berarti yang keriting itu berarti M besar. Nah, katanya di sini kedua orang tuanya itu keriting heterozigot. Berarti ada M besar, M kecil, ya kan, disilangkan dengan M besar, M kecil. Nah, berarti anaknya jadi apa? Nah, anaknya berarti nanti ini ada M besar, ini ada M kecil. Terus nanti sini ada M besar, ada M kecil kan dari yang ini. Terus kalikan deh. Ini ada M besar, terus ada M besar, M kecil.
Ada M besar, M kecil, sama M kecil, M kecil. Ya. Nah, berarti kalau misalkan di depannya ada M besar, itu menandakan dia itu rambutnya keriting. Berarti yang di depannya M besar berarti 1, 2, 3. Nah, 3/4. Berarti dia 75% rambut keriting dan 25% rambut lurus. Nah, ini dia kaitannya tentang persilangan. Mungkin teman-teman di sekolah udah belajar juga ya tentang persilangan atau hereditas itu seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Yang nomor 19, paham ya? Karena tadi jawabannya semuanya benar semua. Kita lanjutkan lagi nomor 20. Nomor 20, terakhir ya. Sel-sel darah berikut ini yang menurun drastis jumlahnya ketika seseorang menderita demam berdarah. Coba yang mana? Ini gampang banget. B, Amir B, trombosit. Trombosit. Yang lain? Demam berdarah dia menurunkan trombosit atau monosit atau leukosit atau basofil atau eosinofil. Nah, ini gampang banget ya. Soalnya ini gampang banget. Oke. Nggak ada lagi, kita bahas aja. Di sini demam berdarah, udah tahu semua ya, DBD. DBD itu dia disebabkan oleh virus yang melalui perantaranya nyamuk. Nah, biasanya dia itu menyerang, awalnya kan, maksudnya dia menyerang sel-sel darah merah juga ya, sehingga menyebabkan demam. Makanya kenapa tubuhnya itu demam, menimbulkan demam, karena dia merusak sel-sel darah manusia kayak gitu. Nah, terus juga di sini ciri khas dari orang tersebut DBD itu biasanya dia jumlah trombositnya rendah. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau monosit, leukosit, basofil, eosinofil. Nah, jadi monosit, basofil, eosinofil itu masuk ke dalam sel darah putih, ya. Sel darah putih kita. Makanya dia sebagai perlawanan. Kalau monosit itu untuk produksi antibodi, atau dia juga bisa juga untuk ini apa namanya tuh makrofag, ya, makan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus kalau basofil itu untuk produksi histamin dan heparin, zat anti alergi. Kalau eosinofil itu untuk fagositosis, tapi dia khusus cacing. Fagositosis cacing itu eosinofil. Ya. Jadi kalau yang nomor 20 gampang banget, jawabannya adalah yang trombosit. Jadi DBD itu trombosit ya. Terus malaria, kalau malaria itu dia nyerang sel-sel darah merah juga ya. Dia kalau malaria itu dia bukan disebabkan oleh virus, tapi dia disebabkan oleh protista ya. Protista itu dia malaria. Tapi dia sama-sama melalui nyamuk. Cuma nyamuknya jenisnya beda ya. Kalau yang demam berdarah itu Aedes aegypti, kalau misalkan yang malaria itu jenisnya itu Anopheles. Anopheles itu yang malaria. Tapi kalau misalkan yang DBD itu jenisnya Aedes aegypti. Oke, teman-teman, ini 20 soal kita udah kebahas semua. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Boleh tanya apa aja. Oke, nggak ada pertanyaan?
Win-Win ada pertanyaan? Giovanindra, Amir, Ada Kak. nggak ada. Anissa, Nggak ada, Kak. nggak ada. Agung, Aulia, Dia, Nggak ada, Kak. Farel. Farel baru masuk ya. Halifah, Nggak ada, Kak. Rashid, absen dulu ya. Raffi, nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini dulu pembahasannya. Nanti insya Allah Jumat ya, Jumat kita ketemu lagi untuk pembahasan di paket selanjutnya. Tetap semangat. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Nah, ini. Halo? Halo? Halo teman-teman? Halo teman-teman? Ada. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai sini ya pembelajarannya. Insya Allah Jumat kita lanjutin lagi. Kurang lebihnya mohon maaf ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Jangan lupa sering latihan. Makasih, Kak. Ya, kalau ada pertanyaan boleh chat ya.